Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Hari ini kita akan membahas terkait asesmen permasalahan Diana. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Aminatul Maghrifah, kelas C, NIM 221135252. Analisis studi kasus Diana itu sendiri, peran saya sebagai wali kelas 4 di awal pembelajaran baru. Kasus Diana berumur 10 tahun, kelas 4 SD. Masalahnya, saat kelas 3, nilainya jauh tertinggal berdasarkan keterangan dari wali kelas 3 SD. Kemudian, kurang baik dalam mengerjakan PR, terutama saat PJJ. Khawatir dengan tuntutan pelajaran yang lebih tinggi, yaitu bacaan yang banyak, seperti IPA, bahasa, IPS. Kemudian, sering tidak menyelesaikan tugas dan hasil ulangan yang buruk. Solusi awal, yakni jika materi diulang secara lisan dan individual, Diana dapat menjawabnya. Cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana, yang pertama, menggunakan asesmen diagnostik. Langkah awal menentukan proses pembelajaran yang telah atau belum dikuasai, memunculkan karakteristik dan kesulitan Diana sebagai upaya mengambil tindak lanjut yang harus dilakukan oleh guru. Kemudian melihat kemampuan Diana dalam belajar selama mengikuti PJJ. Kemudian yang diambil checking out dan finding out. Checking out, guru mengajak pencapaian kemampuan dan kekurangan Diana dalam mengikuti proses pembelajaran. Sedangkan finding out, guru mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan dan kelemahan Diana, kemudian mencari alternatif penyelesaian. Kemudian hipotesis terkait kasus yang dialami Diana. Diana belum lancar membaca sehingga ia tidak memahami isi, materi maupun soal-soal yang diberikan. Ketika Diana mendapatkan tugas, ia tidak bisa menyelesaikan tugasnya serta hasil ulangannya menunjukkan nilai yang belum tuntas. Kemudian, kemungkinan Diana memiliki gaya belajar auditori. Adanya masa PJJ membuat Diana kurang mampu menyelesaikan tugas rumah, karenanya kurangnya pengawasan dan bimbingan dari guru. Selanjutnya, jenis asesmen yang akan diberikan kepada Diana yakni performance assessment. Tes lisan, Diana memiliki gaya belajar auditori sehingga ia lebih mudah menyampaikan apa yang telah ia pelajari. Kemudian proyek, untuk unjuk kerja, tingkah laku, atau interaksi siswa, penilaian terhadap proses atau keterampilan sehingga dapat diketahui pengetahuan dan kemampuan Diana. Tujuannya mengukur keberhasilan Diana di kelas yang dilakukan oleh guru baik secara tertulis maupun kinerja, karena sangat tepat untuk aspek-aspek keterampilan dalam bekerja ilmiah yang diujikan dengan prosedur atau teknik kinerja yang biasa disebut sebagai performance assessment. Asesmen yang akan diberikan kepada Diana itu sendiri yakni asesmen sumatif dan asesmen formatif. Asesmen sumatif, selama proses tersebut dilihat perkembangannya agar mendapat data untuk mengetahui kemampuan Diana dan bimbingan khusus yang diberikan guru untuk menambah motivasi Diana. Kemudian asesmen formatif, untuk menilai hasil akhir melalui penilaian sumatif dengan bentuk tes yang sudah disesuaikan antara bentuk jenis dan materi yang diberikan. Dan hasilnya dapat menjadi pembuktian Diana mengenai kemampuannya dalam belajar serta menjadi bahan tindak lanjut di pembelajaran Diana berikutnya. Kesimpulan dari asesmen yang didesain dan dilakukan oleh Diana. Setiap peserta didik memiliki kelebihan, kelemahan, ataupun kesulitan dalam proses belajarnya. Oleh karena itu, pendidik harus mampu memahami dan menggali pencapaian dan kemampuan peserta didik pada saat mengikuti proses pembelajaran. Hal tersebut digunakan untuk menentukan pengajaran yang tepat dan asesmen yang efektif, agar anak mampu mendemonstrasikan secara langsung hal yang mereka ketahui seperti menjawab pertanyaan, menghasilkan proyek, atau melakukan suatu kegiatan. Kegiatan asesmen juga dilakukan secara lisan agar Diana mampu mengungkapkan gagasan atau ide yang dimilikinya tanpa adanya suatu batasan, mengingat Diana lemah dalam bidang membaca pemahaman. Kemudian, proses pembelajaran yang dilakukan secara periodik sepanjang satuan pembelajaran dan menentukan kadar efektivitas program pembelajaran yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Dari berbagai kegiatan asesmen dalam kasus ini diharapkan dapat membantu Diana dalam melakukan proses pembelajaran dengan baik.
Thank you for listening. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.